hari ini kita akan membahas materi dinamika rotasi benda tegar. Melanjutkan materi sebelumnya. Ini materinya yang akan disampaikan, tapi mungkin tidak disampaikan semuanya ya. Kita lanjutkan, dan ini kompetensi dasar dan tujuannya. Kemudian kita lanjutkan ke mengenai momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi yaitu besaran yang menyebabkan benda dapat berotasi atau berputar. Nah, contohnya yaitu jika kalian membuka gagang pintu. Nah, yang sebelumnya Ibu membahas itu contohnya kalau kalian membuka baut. Ini ada sebuah batang gagang pintu di mana panjangnya R, kemudian ini sebagai titik O, ini sebagai poros, dan di ujung ini kita beri gaya F ya, sehingga antara batang ini dengan gaya F ini membentuk sudut theta. Nah, secara matematis ini dapat dirumuskan yaitu TO sama dengan F R sin theta. Kemudian jika antara gaya dengan lengan momen ini membentuk sudut 90 derajat, maka secara matematis ya dapat dituliskan TO sama dengan F per R, F kali R. Kenapa? Karena sin theta, di sini sin tetanya ini membentuk sudut, kalau ini sudutnya 90. Sin 90 itu yaitu 1, maka di sini TO sama dengan F dikalikan R. Di mana TO ini sebagai momen gaya, satuannya Newton dikali meter, dan F ini gaya yang bekerja, ya ini ya tangan kita, ini tangan kita saat membuka pintu, ini tangan kita saat membuka pintu, besarnya Newton, dan R ini lengan momen, ya jarak dari titik poros ke titik yang kita beri gaya. Kemudian theta ini sudut yang terbentuk antara garis kerja gaya F terhadap lengan momen R. Itu theta itu sudut yang terbentuk antara garis gaya ini F dengan lengan momen. Momen gaya atau torsi merupakan besaran vektor. Karena dia merupakan besaran vektor, maka momen gaya atau torsi mempunyai dua arah, yaitu torsi bernilai negatif jika sebuah benda berputar searah dengan putaran jarum jam, maka torsinya akan bernilai negatif. Nah, ini contohnya. Jadi arah untuk torsi itu searah dengan jarum jam. Kemudian momen gaya bernilai positif jika sebuah benda berputar berlawanan arah dengan putaran jarum jam, maka torsinya akan bernilai positif. Jadi ini jika berlawanan maka torsinya akan bernilai positif. Kita lanjutkan ke contoh soal tentang momen gaya atau torsi. Sebuah baut akan diputar menggunakan kunci pas dengan gaya 40 Newton, seperti ditunjukkan pada gambar. Jika gaya titik tangkap berjarak 50 cm dan dari titik pusat baut, berapakah besar momen gaya terhadap baut tersebut? Nah, itu kan. Kita lihat di sini ya. Ini jaraknya yaitu 50 cm, kita rubah ke meter dibagi 100, jadi 0,5 meter. F-nya untuk memutarkan baut itu gaya yang diberikan oleh tangan kita itu yaitu 40 Newton. Dan baut ini membentuk sudut antara F dengan lengan momen yaitu 150. Kita gunakan persamaan TO sama dengan F R sin theta. F-nya 40 dari sini ya. Kemudian R-nya 0,5 dari sini 50 cm dirubah ke meter dibagi 100 di 0,5 sin 150 derajat ya. Ini dari sini. Nah, maka 40 dikali 0,5 sin 150 derajat itu 0,5. Jadi hasilnya 10 Newton meter. Kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu ini ada sebuah gaya F1, F2, F3, dan F4 bekerja pada batang A, B, C, D seperti pada gambar A, B, C, D. Jika massa batang diabaikan, ya jadi ini batang ini tidak mempunyai massa, maka nilai momen gaya terhadap titik A. Nah, titik A ini sebagai poros. Nah, titik A sebagai poros nih ya, titik A. Ingat patokan. Nah,
Karena titik A yang ini sebagai poros, ya, karena titik A sebagai poros, maka R-nya bernilai 0, karena F1 berada pada poros di sini, R-nya 0, sehingga tidak menyebabkan benda berputar atau berotasi. Kita lanjutkan. Nah, kalau ditanyakannya di porosnya di A, jadi pertama yang ada yaitu ini, yang gaya pada B, ya, pada B arahnya ke bawah, itu kalau berputar maka searah dengan jarum jam ke sini menuju ke A, ke titik poros. Maka di sini tandanya negatif. Jadi B, ya, torsi B yang menyebabkan si gaya ini berputar menuju ke titik poros, ini searah dengan jarum jam ke sini, ya, itu negatif. Ditambah C positif. Kenapa? Ini arahnya ke atas. Kalau berputar menuju ke titik poros, ini berlawanan arah dengan jarum jam, maka tandanya positif. Dikurang D ini tandanya negatif. Kenapa? Dia arahnya ke bawah, bergeraknya berputar menuju, kalau berputar menuju ke titik poros, yaitu searah dengan jarum jam, maka ini tandanya negatif. Itu persamaannya F dikalikan R, ya. F-nya untuk B yaitu F2, ya, F2 ini. Kemudian R-nya berarti jarak dari A ke B, jadi jarak dari titik poros ke B. C yaitu ini F3 yaitu kali jaraknya dari A ke C, ya, jadi RAC. Gabungan D yaitu F4. Nah, ini F4 dikali RAD itu yaitu jarak dari A ke D. Kita lanjutkan. Sekarang 4 dari sini, ya, dimiliki F2. RAB jarak dari A ke B 2, kemudian F3 itu besarnya 5, RAC jarak dari A ke C 2 ditambah 1, 3. F4 10 dari sini, RAD jarak dari A ke D 2 ditambah 1 ditambah 2, jadi 5. Kita lanjutkan. Min 8 ditambah 15 dikurangi 50, maka min 43 Newton meter, searah dengan jarum jam, karena di sini tandanya negatif. Kita lanjutkan. Nah, mengulang yang kemarin, ya. 3 buah gaya bekerja pada batang AD yang bermasa 2 kg seperti pada gambar. Ini gambar. Hitunglah resultan momen gaya terhadap titik B. Nah, berarti ini B sebagai poros. Nah, ini B yang ini sebagai poros. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi porosnya di sini, ya. Sekarang ini porosnya di sini. Sekarang pembahasannya yaitu sama dengan A ini, B ini sebagai titik poros, jaraknya 0, maka nya sama dengan 0, ya. A, ya, ini yang dimiliki ini, dikurangi B ditambah C. A bernilai negatif karena kalau bergerak dia berputar, berotasi menuju ke titik poros searah jarum jam. Ini batang. Batang sekarang diperhitungkan, batang ini, berat batang itu ada di tengah-tengah, ya, ada di tengah-tengahnya, titik beratnya di tengah-tengah batang, karena masanya diperhitungkan. Kalau tadi masanya tidak diperhitungkan, ya, makanya tidak ada. Ini nilainya negatif, bergerak searah dengan jarum jam. Kalau gayanya berputar, berotasi menuju ke titik poros, ya, searah dengan jarum jam. Kemudian kita lihat C yang ini C, ya, ini F3, ya, F3. Ini kalau kita tarik garis ke atas, ya, tarik garis atas, maka ini akan membentuk sudut, yaitu 30 derajat. Kalau berputar, dia menuju ke titik poros, berlawanan dengan jarum jam, yaitu tandanya positif. Kita lanjutkan. A itu sama dengan F1 dikali jarak dari A ke B. E itu yaitu dari tengah-tengah batang,
yaitu gayanya gaya berat, di mana gaya berat itu M dikalikan G. Jaraknya dari E ke B. Kemudian TOC itu ini membentuk sudut sin 30. Ini ya. F3 ini sin 30. Jaraknya dari B ke C. Kita lanjutkan. Jarak dari RAB ya. Ini min 5. Dari sini 5 Newton, jaraknya A ke B 20 cm dirubah ke meter dibagi 100 jadi 0,2. Ini gaya berat itu M dikalikan G, yaitu 2 dikalikan, ini kan massa batangnya 2 kg. Kemudian G-nya 10 jadi 20. Jaraknya yaitu dari B ke E 25 ya, 25. Jadi ini kan panjangnya dari A25 tuh dari mana? Ini panjang dari A sampai D itu kan 90. Nah, maka 90 dibagi 2 ini ada di tengah-tengah ya. Dari sini ke sini 45, dari sini ke sini juga 45. Karena ini belum ada, maka ini kan dari sini ke B itu kan 20, maka sisanya 45 dikurangi 20, jadi jarak dari B ke E itu 25. Nah, kita lanjutkan. Ini 25-nya di dalam senti, dirubah ke meter, dibagi 100, jadi 0,25. F3 ini dari sini 4, jarak dari F3, jarak dari titik C ke B itu yaitu berapa besarnya? Yaitu 55. Dirubah ke meter dibagi 100 jadi 0,55. Nah, maka ini dikalikan 5 kali 0,2 min 1, 20 dikali 0,255, negatif ya, ini negatif. Kemudian 4 dikali 0,5 dikali 0,55 yaitu 1,1. Nah, sekarang negatif 1 dikurangi negatif 5 ditambah 1,1 besarnya negatif 4,9 Newton meter. Karena tandanya negatif, maka gerak arahnya searah dengan jarum